Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini saya akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021. Buku yang saya gunakan adalah bahan pengayaan dan remedi pedagogik umum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Guru, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada buku tersebut terdapat bab 2, yaitu terkait kisi-kisi, kompetensi, capaian pembelajaran, indikator esensial, serta contoh soal dan pembahasan terkait pedagogik umum. Kompetensi, perencanaan pembelajaran, capaian pembelajarannya adalah merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Indikator esensialnya adalah dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensinya. Contoh soalnya adalah pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A, yaitu mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B, menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C, menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D, membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi kita diminta untuk mencari rumusan indikator yang dapat meningkatkan kognitif pada level mencipta atau C6. Jawabannya adalah yang E. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional. Tingkatan kognitif untuk C1 yaitu mengingat. Contoh kata kerja operasional yang biasa digunakan untuk C1 itu menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. C2 yaitu memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, atau mengelompokkan. C3 yaitu menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, serta menggunakan. C4 yaitu menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, atau menguraikan. C5 yaitu mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, serta memonitor. Sementara untuk mencipta atau C6 yaitu membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, atau menyusun. Kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Jadi jawabannya yang E. Jadi indikator yang paling tepat adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Lanjut. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Indikator esensialnya adalah berdasarkan rumus indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Contoh soalnya di nomor 2, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka yang rumusan yang tepat adalah yang mana? Yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jadi jawabannya yang mana ya? Yang sesuai untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan rumusan yang tepat. Jawabannya adalah yang B. Unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian.
D yaitu degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, kita harus bisa menganalisa pilihannya. Pilihan yang B atau jawaban B itu lengkap ya, ada ABCD-nya. Di mana posisinya? Untuk yang C, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, yaitu condition, kemudian A, siswa dapat, itu berarti audience. B, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, berarti behavior-nya. Kemudian D, yaitu secara benar, degree-nya. Jadi C, A, B, D lengkap, maka jawabannya yang B. Lanjut. Kompetensi berikutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensialnya adalah berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Contoh soalnya pada soal nomor 3, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran dapat menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa? Apakah A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Ya. Jawabannya yang D. Kenapa yang D? Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Untuk jenis materi fakta, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi. Itu fakta. Kalau konsep, itu apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Untuk prosedur, itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kalau prinsip, yaitu apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep ataupun sebab akibat. Untuk yang keterampilan, itu apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif, itu apabila siswa diminta untuk memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Sementara untuk aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badannya. Nah, tujuan pembelajaran yang diminta yaitu siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Maka ini termasuk jenis materi berupa konsep, yaitu siswa diminta untuk mengungkapkan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Jadi jawabannya yang D. Kompetensi berikutnya, perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensialnya adalah berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Proses pembelajaran yang sesuai. Contohnya soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Nah, kita perlu menelaah satu persatu. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya seperti apa. Untuk kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Untuk problem solving, yaitu merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen, guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Untuk discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki serta sesuatu permasalahan
sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Untuk kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawabannya yang E, kontekstual. Lanjut. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, dan hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Apakah A, yaitu bagan, B, AP atau alat permainan yang dikutip, C, flip chart, D, foto, E, gambar. Kira-kira yang mana nih yang dapat menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat membantu memperjelas penyajian pesan secara tertulis ya, kepada peserta didik. Untuk menjawab soal ini, peserta harus memahami pengertian jenis, keunggulan, dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Yang pasti, bagan atau chart, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sudah disampaikan secara tertulis atau secara baik ya. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contoh adalah bagan organisasi, bagan alur siklus air, dan lain-lain. Maka jawabannya yang A, bagan. Karena kan dia mampu menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Nah, itu adalah kelebihan dari bagan atau chart. Kompetensi berikutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator esensialnya adalah berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Seorang guru itu merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimasukkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Kira-kira apa nih yang cocok untuk menentukan hasil dan kemajuan dari belajar siswa? Jawabannya yang B. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu ada evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. 2, yaitu evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang 3, yaitu evaluasi penempatan, adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang 4, yaitu evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang 5, yaitu evaluasi sumatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi jawabannya yang B. Kompetensi berikutnya masih perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan silabus. Indikator esensialnya adalah dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus. Soalnya di nomor 7, seorang guru mencari materi dan media dari internet serta saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? Apakah A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Ataukah yang C, yaitu menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Atau yang D, yaitu melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Atau yang E, yaitu relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Kira-kira apa langkah yang harus dilakukan oleh guru
Ya. Langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran yaitu mengidentifikasikan aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian mengidentifikasikan jenis-jenis materi pelajaran. Selanjutnya yaitu memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator capaian, serta memilih sumber materi pelajaran. Sementara, potensi peserta didik, relevansi dan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, serta alokasi waktu, bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Jadi jawabannya yang A, yaitu mengidentifikasikan aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya apa saja. Ya. Apakah kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E. Ya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri dari 1. Itu identitas sekolah, ya, yaitu nama satuan pendidikan. Kedua, yaitu identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, baik mencakup kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktunya, gitu ya. Kemudian 3, yaitu terkait kompetensi dasarnya, yaitu kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. 4, yaitu indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, yaitu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. 5, yaitu tujuan pembelajarannya, itu dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk pada indikator pencapaian kompetensi tadi, IPK-nya. Kemudian 6, yaitu materi pembelajarannya yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir pokok bahasan atau subpokok bahasan, ya, sesuai dengan rumusan indikatornya tadi. Serta materi pembelajaran secara lengkap dalam bentuk LKPD dapat dilampirkan, ya. 7, yaitu model atau metode pembelajaran yang digunakan. 8, yaitu media pembelajarannya. 9, yaitu sumber belajarnya. 10, yaitu langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran. Aktivitasnya itu apa saja? Dari mulai memimpin doa sampai pada kegiatan penilaian dan tindak lanjut pembelajaran berikutnya. 11, yaitu penilaian, baik penilaian proses belajar dan hasil belajar, dikembangkan oleh guru, dilakukan dengan prosedur. 12, yaitu menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. 13, yaitu menyusun kisi-kisi penilaian, baik dari mulai membuat instrumen penilaian sampai memanfaatkan laporan hasil penilaian. Jadi jawabannya yang E. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu sekurang-kurangnya RPP kita itu harus ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pelajaran. Jadi jawabannya yang E. Kompetensi berikutnya yaitu melaksanakan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Indikator esensialnya yaitu melalui paparan khusus peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran dengan mengembangkan potensi siswa. Contoh soalnya, soal nomor 9,
seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus pada saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat yang dipilih oleh guru adalah sesuai dengan kasus ini ya. Apakah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, atau E. Discovery. Nah, jawabannya yang B. Untuk menjawab pertanyaan di atas, Anda harus memahami macam-macam strategi pembelajaran, baik itu kooperatif, pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang tertulis secara sistematis di mana siswa-siswa itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian problem solving, yaitu merupakan kerangka kontekstual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merasa menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Kemudian ada project based learning atau PJBL, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan project dengan melibatkan siswa untuk menyelidiki masalah dalam dunia nyata. Kemudian ada juga inquiry, yaitu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan sikap berpikir kritis dan logis. Kemudian ada juga discovery learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Serta kontekstual, yaitu contextual teaching and learning ya, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, serta mendorong siswa untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya yang B, yaitu project based learning, yaitu merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa saat siswa menyelidiki masalah dalam dunia nyata. Oke. Kompetensi berikutnya yaitu melaksanakan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Indikator esensialnya adalah melalui paparan kasus, siswa dapat memberikan pilihan pemecahan masalah, pelaksanaan pembelajaran untuk pengembangan karakter siswa. Kasusnya soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar mengembangkan kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, atau E. Logis matematis. Jawabannya yang A. Pembelajaran di kelas itu bisa digunakan dengan cara mengembangkan kecerdasan naturalis, yaitu contohnya jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalnya untuk melukis perjuangan para pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Kemudian bisa juga dengan melihat keluar jendela, yaitu mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Metode ini dapat dilakukan oleh guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Atau ekostudi, yaitu strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran, misalnya dengan tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Maka jawabannya yang A, yaitu kecerdasan naturalis. Kompetensi berikutnya yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator esensialnya yaitu dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap. Contoh soalnya soal nomor 11, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian terbuka, atau E. Penilaian diri. Jawabannya yang A, yaitu penilaian kinerja.
Kenapa? Karena penilaian kerja itu sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik tersebut dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kerja ini antara lain adalah daftar cek atau checklist, serta catatan atau anekdot atau narasi serta skala penilaian atau rating scale. Jadi jawabannya yang A, yaitu penilaian kinerja yang cocok dengan kasus nomor 11. Kompetensi berikutnya yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator esensialnya yaitu dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran serta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Soalnya yaitu nomor 12, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Apakah itu penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, atau E. Penilaian diri. Jawabannya adalah yang C. Karena penilaian proyek atau proyek assessment adalah bentuk penilaian diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian terbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dapat dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memberikan atau memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jadi jawabannya yang C, yaitu penilaian proyek. Kompetensi berikutnya yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator esensialnya adalah dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran serta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Soal-soalnya nomor 13, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa dapat mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru saat merekam hasil belajar yaitu apakah A. daftar cek, atau B. benar salah, atau C. pilihan ganda, atau D. menjodohkan, atau E. jawaban bebas. Ya, jawabannya yang A, yaitu penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja. Tadi yang seperti saya sampaikan di depan ya. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja atau suatu tugas. Nah, pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang dimilikinya. Nah, instrumen yang bisa digunakan antara lain adalah checklist atau rating scale atau skala penilaian. Jadi jawabannya yang A. Kompetensi berikutnya yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensialnya adalah melalui paparan kasus peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Contoh soalnya di nomor 14, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Nah, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya, hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Apakah soal harus sesuai dengan indikator? B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas? C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis? D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama? Atau E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya? Nah, jawabannya yang A. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif itu dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang A, butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. B, hanya ada satu jawaban yang benar. Pengecoh itu homogen dan berfungsi. Kita juga bisa cari tahu kelebihan dari tes bentuk objektif itu seperti apa, kemudian kelemahannya seperti apa. Nah, salah satu bentuk tes objektif adalah tes pilihan ganda.
Nah, tes pilihan ganda ini adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi jawabannya yang A. Harus sesuai dengan indikator. Kompetensi berikutnya yaitu menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensialnya yaitu melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Contohnya soal nomor 15. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali, yaitu A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Atau E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawabannya yang D. Jelas ya, bahwa hasil penilaian itu dapat digunakan untuk evaluasi, baik itu perbaikan program pembelajaran, menyelenggarakan remedial bagi siswa yang nilainya rendah, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang nilainya tinggi, serta menyusun laporan hasil penilaian. Jadi jawabannya yang D, yaitu mengadministrasikan hasil penilaian.